wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast Bawor, Bawaslu Banyumas Ngobrol dengan edisi ngabuburit pengawasan. Oke sahabat Bawaslu, berbicara tentang Bawaslu, tugas Bawaslu itu kan mengawasi ya. Nah, dalam sejarah Islam itu kita mengenal yang namanya Al-Hizbah, di mana pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin itu Al-Hizbah merupakan salah satu lembaga yang tugasnya adalah mengawasi suasana ataupun kegiatan di pasar agar bisa berlangsung dengan adil dan juga terhindar dari kecurangan. Berbicara tentang ini, kita akan membahas tentang Bawaslu dalam kacamata Islam. Tentunya bersama narasumber kita yang sudah hadir di sini, ya. Ini adalah Ketua Bawaslu Banyumas ya, bersama Bapak Imam Arif Setiadi. Oke. Alhamdulillah Mbak Lela ya namanya? Iya betul. Iya, Pak Imam ini Ketua Bawaslu Banyumas periode 2023 sampai 2028 ya. 2023 betul. Iya betul ya Pak. Iya. Iya. Berbicara tentang ini ya Pak tadi, berbicara tentang Bawaslu dalam kacamata Islam nih, Pak. Bahwa Bawaslu itu kan tugasnya mengawasi ya Pak. Nah, dalam kacamata Islam sendiri, apakah ini kan tugas Bawaslu sejalan nggak sama implementasi dari perintah yang amar ma'ruf nahi mungkar itu nih Pak? Oke, Mbak Lela dan sahabat Bawaslu, yang pertama saya ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa. Iya. Bagi yang menjalankan puasa. Bagi yang menjalankan puasa. Dan yang tidak menjalankan puasa, semoga menghormati orang yang puasa. Iya, betul. Saling menghormati. Yang kedua Mbak Lela, memang menarik bahwa Al-Hizbah, kalau dulu kan Al-Hizbah, kalau dalam konteks keindonesiaan ada namanya Wilayatul Hizbah di Aceh itu. Program kegiatan sama, fungsinya sama, pengawasan. Kalau dulu zaman Rasulullah ada pengawasan pasar, di Aceh bukan hanya pasar tapi pelaksanaan perda, termasuk terkait dengan sosial, perilaku sosial, perilaku penegakan moral dan seterusnya. Dalam konteks Bawaslu menurut amanat undang-undang adalah dalam rangka memastikan terselenggaranya pemilu yang jurdil dan luber. Ini dalam memastikan. Maka Bawaslu dimandati oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan proses sebuah tahapan pemilu. Dalam konteks itulah maka sebenarnya ini penting Pak. Karena berangkat dari yang pertama adalah kewajiban bagi kita untuk mengangkat pemimpin. Dari Islam mengangkat pemimpin itu wajib. Bahkan Ibnu Taimiyah itu kan menyatakan bahwa hal yang paling mendasar, paling utama, termasuk yang utama adalah bagaimana mengangkat seseorang untuk mengurusi umat, pemimpin. Ini pemimpin. Di selain bagi Imam Ghazali menyatakan bahwa negara dan pemimpin itu adalah satu kesatuan. Dua hal yang menyatu, dua sisi tapi dalam satu kesatuan. Pemimpin yang menjalankan amanatnya, negara ini bagian dari tempat dan penopang pemimpin tersebut. Sehingga dalam konteks kalau pemimpin sangat penting di Islam, bahkan kalau sahabat nyatakan kalaulah ada satu doa yang dipanjatkan, maka mendoakanlah pemimpin yang adil. Saking pemimpin yang pentingnya mengangkat pemimpin, termasuk jauh. Anjurannya adalah ketika kita safar, itu juga kalau ini 3 orang maka angkatlah satu pemimpin. Dalam konteks itulah maka bagaimana proses pemilu ini? Proses pemilu kan proses mengangkat pemimpin. Salah satu proses mengangkat pemimpin. Maka bagaimana memastikan pemimpin yang akan terpilih ini dalam komunitas, dalam habitat, dalam ekosistem yang senantiasa mematuhi aturan.
senantiasa terbiasa untuk tertib terhadap peraturan, terhadap aturan, menjaga moralitas dan seterusnya. Inilah pentingnya Bawaslu. Tadi amar ma'ruf nahi munkar. Ketika calon pemimpin ini senantiasa terbiasa patuh dalam regulasi, karena kita melakukan pengawasan ketat, patuh regulasi, lalu patuh menegakkan integritas, menjaga diri dari hal-hal yang mencederai integritas, maka diharapkan ketika calon pemimpin ini sudah terbiasa tadi, maka ketika jadi pemimpin, maka jadi pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang bermoral, pemimpin yang taat terhadap aturan dan regulasi yang ada. Itu Mbak. Oke, itu ya Pak tadi tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar lagi nih Pak, bahwa mengangkat integritas, kemudian kejujuran begitu ya Pak. Nah, berbicara tentang itu tentunya kita sudah tidak asing ya bahwasanya dalam proses itu tadi memilih pemimpin itu tadi ada yang namanya money politik gitu ya. Nah, berbicara money politik itu sebenarnya kan tidak hanya tugasnya negara ya Pak untuk menolak itu begitu. Nah, bagaimana sih cara Bawaslu membuat masyarakat itu paham bahwa amar ma'ruf nahi munkar ini kan ya untuk menolak politik uang itu tidak hanya tugasnya Bawaslu ataupun negara begitu, tapi masyarakat juga sebagai salah satu bentuk ketaatan beragama nih. Bagaimana ini? Oke, lanjut Mbak, menyambung itu. Konteks tadi, ekosistem itu bukan hanya untuk calon pemimpin tadi sebenarnya. Bagaimana menciptakan ekosistem yang tata aturan, bermoral, berintegritas, berkeadilan, itu juga menjadi apa? Kita ciptakan di kalangan pemilih. Karena apa? Menjadi pemimpin itu, mengangkat pemimpin itu prosesnya kan ada yang dipilih, ada yang memilih. Betul. Dipilih tadi, kita jaga dengan regulasi, kita awasi, kita di pemilih pun yang memilih kita awasi. Jangan sampai ini juga melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang menurut regulasi. Nyambung tadi, dalam konteks money politik itu salah satu Mbak. Salah satu noda dari pemilu, salah satu yang mencederai dalam konteks pengangkatan calon pemimpin tadi. Kita tidak kurang-kurang lah Bawaslu bekerjasama dengan berbagai macam kelompok masyarakat, agamawan, budayawan, seniman dan seterusnya lah. Banyak kelompok masyarakat kita libatkan. Bahkan kita tidak kurang-kurang mengajak pengkhotbah untuk cerita tadi benar-benar. Kalau dalam konteks Islam, rosi wal mutasi finar, yang menyuap dan yang disuap di neraka. Artinya yang memberi atau yang terima sama-sama, gitu kan. Karena ini penting untuk kita sampaikan bahwa ancaman demokrasi, ancaman pemilu, ancaman dalam konteks pengangkatan pemimpin yang mencederai sehingga berakibat pada munculnya pemimpin yang tidak berintegritas, tadi salah satunya adalah money politik, kebiasaan politik. Maka yuk kita hentikan itu, bareng-bareng kita ajak. Kita ada ajak juga agamawan, budaya, berbagai tokoh masyarakat. Selanjutnya Mbak Lela, bahwa ini penting Mbak, memilih pemimpin itu bukan hanya dimensi, sebenarnya kan ini kita sampaikan, bukan hanya dimensi di duniawi saja, pertanggungjawabannya sampai akhirat pasca kematian kita. Ini kita sering sampaikan kepada masyarakat, kepada publik, juga kepada yang bersangkutan. Bukan sederhana ini urusan duniawi, tapi apa yang kita lakukan sampai akhirat pertanggungjawabannya. Kalau hari ini kita memilih karena uang misalkan, karena yang akhirnya yang dipilih adalah orang yang culas, orang yang tidak berintegritas, ujungnya pemimpin ini melakukan kemaksiatan, kemungkaran, maka kita pun dimintai perjanjiannya di akhirat atas tindakan kemaksiatan yang dilakukan pemimpin tersebut. Kosok baline kalau bahasa Bali Mas. Begitu baliknya, kalau kita dengan integritas kita, dengan keyakinan kita, karena kita memilih pemimpin yang baik,
di ujungnya pemimpin ini terpilih dan menjalankan kebajikan-kebajikan, menjalankan program-program pro rakyat, maka atas dasar kebaikan inilah kita dapat amal jariah. Maka di pemilu kita meyakini ada dosa jariah, ada amal jariah. Dosa jariah bagi yang memilih pemimpin dengan tadi atau pertimbangan uang dan seterusnya, lalu pemimpin ini melakukan kemaksiatan. Ke atas kemaksiatan pemimpin tersebut, pemilih itu dapat dosa jariah. Gitu, Mbak. Berarti benar-benar harus dipertimbangkan lagi ya ketika ada money politik, masyarakat benar-benar harus paham ya bahwa itu tidak hanya di dunia saja tapi nanti di akhirat. Dan itu yang berbahaya sebenarnya, berbahaya kan. Kemaksiatan pemimpin kan luar biasa, Mbak. Potensi dengan kekuasaannya dia bisa melakukan kemaksiatan, kemungkaran luar biasa, kan gitu. Kalau daya hancurnya lebih dahsyat pemimpin-pemimpin yang culas tadi yang melakukan kemungkaran. Sama halnya ketika pemimpin ini yang adil, maka kita dapat tadi amal jariah. Apa? Karena dengan kekuasaannya dia melakukan kebaikan. Misalkan dengan hanya modal setempel, dia bisa menutup lokalisasi misalkan. Kan hanya tanda-tanda yang beliau pemimpin tersebut misalkan. Oke, berbicara tentang tadi syarat Bawaslu ya Pak. Tadi kan salah satunya berarti bisa dikatakan bahwa Bawaslu melakukan sosialisasi begitu ya Pak. Tidak hanya kepada kelompok-kelompok tertentu tapi budayawan dan lain-lain sebagainya. Nah, salah satu cara Bawaslu itu kan ada yang namanya pengawas partisipatif ya Pak. Nah, pengawas partisipatif itu kan salah satu caranya Bawaslu juga untuk membuat masyarakat itu juga ikut mengawasi gitu ya Pak. Nah, dalam kita fenomena di sekarang nih Pak, kan banyak sekali itu kaum muda gitu ya Pak, generasi muda, kaum milenial, Gen Z gitu, berpikiran bahwa berpolitik itu kan identik dengan kotor gitu ya Pak. Nah, sebenarnya salah satu jalannya Bawaslu itu kan membuat pengawas partisipatif itu membuat pemahaman bahwa apakah ini bisa menjadi jalan jihadnya kaum milenial dalam berpolitik itu tadi Pak. Membuat mereka itu menjadi punya pandangan bahwa tidak semua itu politik bisa kita pantau gitu ya, kita ikut melaksanakan pengawasan dengan cara menjadi pengawas partisipatif itu tadi ya Pak. Siap. Bisa dijelaskan tentang itu nggak Pak, pengawas partisipatif? Tadi kita sampaikan, kita kan membuat ekosistem, membuat habit, kebiasaan yang baik untuk calon pemimpin. Gitu. Karena tadi pembiasaan ekosistem lingkungan yang bagus tadi tidak cukup hanya oleh kita Bawaslu. Coba bayangkan Mbak Lela dan sahabat Bawaslu. Di pemilu tingkat kabupaten itu kan kalau Banyumas 50 kursi, 50 berarti masing-masing partai 50 calon. Dikalikan sekian partai. Kalau kemarin kan misalkan kalau dikalikan 24 partai kan tinggal dikalikan atau kemarin 18 misalkan kan tinggal 50 berarti 800 calon. Itu dengan tim suksesnya misalkan begitu banyak. Belum lagi kalau pemilu kan 5 surat suara nih, provinsi kabupaten, provinsi, RI, DPD sama presiden. Itu timnya luar biasa banyak. Itu kita tidak cukup tidak cukup jangkau mereka. Saya kita butuh publik, masyarakat, berbagai komunitas untuk membantu kita melakukan pengawasan tadi. Yuk bareng-bareng menciptakan pemimpin yang berintegritas tadi dengan cara ngawasi. Laporkan ke kami gitu lah. Ini dasarnya. Selanjutnya, memang karena generasi muda, anak muda itu lebih besar ya, dan secara energi juga lebih produktif, secara tenaga juga lebih kuat. Ya. Kita berharapannya dari komunitas ini. Mbak Lela dan sahabat Bawaslu, kita tidak kurang-kurang ikhtiar untuk menggait mereka menjadi pengawas partisipatif. Contoh misalnya, kita membuka magang, kelas magang. Baik magang mandiri itu ngisi liburan nih.
atau magang program kampus. Alhamdulillah kabar baiknya magang kita digandrungi lah ya oleh begitu banyak pendaftar. Bahkan kita seleksi pendaftarnya. Oke, kita lakukan itu. Magang. Kita juga ada yang namanya anak muda senang pramuka, kita ada pramuka kita kan. Iya. Juga ada kegiatan kongko-kongko. Lalu kita juga anjang ke kampus, lalu Bawaslu go to school, dan begitu banyak lah cara. Ya dengan tadi ikhtiarnya adalah bagaimana anak muda ini tertarik di politik, ujungnya adalah yuk bareng-bareng ngawasi jalannya pemilu yang biar jurdil dan luber tadi. Ini PR bersama, dan saya optimis Pak. Kenapa? Bahwa kesadaran politik anak muda akan tumbuh saat ini. Tadi saya cerita, kelas-kelas yang kita adakan itu selalu penuh teman-teman anak muda. Lalu mereka tongkrongan pun cerita politik kok. Yeah. Misalkan gerakan September kemarin itu membuktikan bahwa anak muda melek politik. Kritik, demo, walaupun anarkis, itu membuktikan mereka melek politik, tahu politik. Walaupun berangkat dari kemuakan mungkin ya. Yeah. Tapi ini tinggal kita kelola. Oh ini berarti mereka sadar, kita tinggal masukkan. Nih, inilah resikonya ketika you semua itu memilih pemimpin karena faktor uang gitu kan. Yeah. Karena bukan ketika kita pemilih itu tidak menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang bermartabat, berdaulat. Kita tinggal nyampaikan itu. Coba kalau kemarin kamu memilih pemimpin yang berintegritas, bermoral, karena programnya, maka akan muncul pemimpin baik eksekutif maupun legislatif yang pro rakyat, kan gitu kan. Tinggal kita tambahkan kegiatan, tambahkan energi untuk mensosialisasikan, menyadarkan mereka. Yuk kita kemarin Agustus September kemarin ya bagian dari sejak labu kita jangan sampai terulang. Caranya apa? Yuk bareng-bareng. Inilah caranya Anda terlibat di diskusi politik, diskusi demokrasi. Lalu nanti ketika ada pemilu Anda jadi pengawas partisipatif, syukur juga pengawas organik kita, baik PKD, pengawas TPS, ataupun Panwascam maupun seterusnya. Dan harapan kami seperti itu, sehingga tadi menceritakan pemimpin yang adil itu Mbak. Berarti Bawaslu itu mempunyai menjadi wadah gitu ya Pak, menjadi wadah. Contohnya kayak tadi generasi muda yang melek politik untuk bisa menjadi pengawas partisipatif. Betul juga, Mbak. Kita itu kan membuka diri Mbak, bahwa Bawaslu itu lahir dari produk reformasi. Sehingga bagaimana daya demokrasi terasa. Gini Mbak, ada program kita. Ya misalkan, namanya Teras Bawaslu. Tempat konsolidasi demokrasi, siapapun teman-teman main boleh. Bukan hanya anak muda. Lansia pun boleh. Dari berbagai macam profesi boleh. Kita nongkrong ngobrolin tentang memperbaiki Indonesia. Yuk kita bangun Indonesia bareng. Yuk kita urun rembuk untuk Indonesia. Gitu. Itu misalkan. Dan kita juga membuka diri 24 jam loh Mbak. Untuk tempat ngobrol nongkrongnya anak muda. Aula kita kan punya ada 3 tempat nih. 4 dengan teras. Teras, rapat kecil, ruang rapat besar, dan aula besar. Itu bisa dipakai anak muda, kelompok-kelompok masyarakat untuk kegiatan mereka. Kita free gratis. Dan alhamdulillah sudah banyak yang memakai itu. Silakan sahabat Bawaslu ketika bingung nyari tempat untuk rapat, ngobrol, konsolidasi, atau pertemuan bahkan strategi taktik untuk demo, silakan pakai fasilitas Bawaslu Banyumas gitu Mbak. Ini bagian dari kita menjaga mereka tetap menjaga demokrasi yang sehat, juga bagian dari diskusi untuk mereka tetap punya bara api kesadaran politik gitu kan.
Berarti nanti sahabat Bawaslu nih, terutama yang di Banyumas juga ya Pak ya, Siap. boleh nanti datang aja ke sini ya Pak, Betul. buat ngobrol, berbincang tentang berbagai macam mungkin keluh kesahnya di fenomena sekarang gitu ya, tentang politik dan lain-lain gitu ya Ya, Pak ya. kan politik kan tidak hanya dimaknai politik negara, Iya, politik kampus boleh dong. boleh, Ya. boleh, iya. Boleh. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang bingung tempatnya ke sini Oh aja. iya, karena tuh kita yang di sini kan mantan aktivis semua, Mbak. Iya, betul. Background ekstra kampus semua itu ya kita. Iya, rata-rata udah mengenyam organisasinya udah Betul. betul-betul ini ya Pak. Berbicara tentang tadi ya Pak, pengawas partisipatif kemudian pemilih gitu ya Pak. Nah, kemarin itu kan sempat juga ada yang namanya fenomena golput gitu ya Pak, karena apa namanya, kita nih sebagai pemilih, tanggung jawab kita sebagai pemilih memaknai itu menurut pandangan Pak Imam, bagaimana golput itu menanggapi bahwa golput itu salah satu berarti pembiaran ya Pak, pembiaran terhadap kemungkaran itu terjadi. Nah, tanggapan Pak Imam itu bagaimana, dan sebagai pemilih tanggung jawab kita itu bagaimana? Tadi golput itu golongan putus asa. Bukan Golput golongan putus asa. bukan golongan putih. Ini golongan putus Iya. asa. Mereka itu pecundang, tidak mau berjuang untuk kebaikan bersama. Saya yakin, Mbak, dari sekian calon tadi pasti ada yang baik. Pasti. Pilihlah yang baik. Gini, ada cerita menarik. Cerita ketika Nabi Ibrahim dibakar. Pernah dengar ya? Nabi Ibrahim itu dibakar karena sebab tadi menghancurkan berhala ya kan. Akhirnya dibakar oleh Namrud nih. Dibakar di tengah kobar api yang mulap-mulap itu. Ada dua makhluk, Mbak. Satu nyamuk, satu burung emprit, satu cicak. Burung emprit ya. Ini dua makhluk ini, satu burung emprit yang burung gereja lebar kecil lah ya. Burung emprit dengan paruhnya dia bawa air, neteskan di kobaran api tersebut. Selalu gitu, berkali-kali. Akhirnya cicak menertawakan. Prit, bodoh temen gitu. Orang mungkin bahwa air yang kamu bawa itu akan memadamkan api. Di saat bersamaan, cicak itu meniupkan angin dari mulutnya. Walaupun tidak mungkin angin yang keluar dari cicak itu, mulut cicak itu membesarkan. Iya. Emprit mengapa? Menyampaikan apa? Cak, saya tidak peduli bahwa ini akan memadamkan atau tidak air yang dari mulut saya. Tetapi biar Tuhan tahu bahwa saya posisi di Ibrahim. Yang ingin kami sampaikan, otomatis cicak posisi di Namrud kan? Iya. Yang ingin sampaikan, tugas kita itu berjuang. Memperjuangkan calon yang bagus. Memperjuangkan calon yang berintegritas. Kalau menang, ya alhamdulillah. Kalau enggak, kita sudah masuk pada kubu yang baik. Gitu Mbak. Sehingga tidak ada ceritanya golput. Golput gitu. Itu golongan putus asa dan pecundang bagi saya. Gitu kan. Golongan putus asa. Putus asa itu. Jadi mau bagaimanapun hasilnya kita tetap harus berjuang. Perjuangkan. Kalaulah berarti tidak menang, berarti you yang tidak maksimal berjuangnya. Kan. Kayak gini Mbak, orang itu memandang bahwa money politik itu senjata yang paling bagus, paling pamungkas, paling ampuh. Enggak Mbak. Surveinya Burhanuddin Muhtadi itu efektivitas money politik hanya 22 di bawah 25 lah persen. Enggak efektif. Sisanya adalah tim sukses yang bergerak, pribadi yang bagus, kemampuan komunikasi yang bagus. Artinya kalau tidak ada uang, ya jangan minder, ya tarung. Karena masih ada sisa tadi 75% lain gitu. Jadi tetap harus sebagai pemilih ya harus memilih ya. Dan memilihnya itu pun harus dengan yang tadi ya bagus iya. Sesuai dengan yang figurnya bagus, sesuai rekam jejaknya, programnya bagus, komitmen bagus. Kan gitu. Karena ini kita pengen cari pemilihnya bagus, maka carilah figur itu tadi. Kalau diserahkan sesuai dengan kriteria Nabi itu kan tabligh, sidik, fatona, amanah gitu kan. Itulah kriteria itulah. Dengan terjemahannya gitu kan. Mudah-mudahan jadi semakin paham nih para pemilih ini ya. Jadi
tidak ada golput-golputan lagi Ya. gitu ya Pak ya, karena golput itu Golongan golongan putus asa. benar. Oke, terima kasih Pak Imam Arif Setiadi untuk obrolan kita di podcast Bawor hari ini. Jadi bisa dikatakan bahwa ini bisa membuka untuk kaum-kaum yang masih menganggap bahwa politik itu tidak selalu hitam ya Pak. Ada banyak banget cara untuk para kaum muda maupun yang tua lanjut dan Mbak lain-lain. Lela gini, sebelum ditutup. Politik itu kan ibarat pisau. Iya. Bisa dipakai untuk bunuh orang, bisa untuk rajang cengis kan. Iya betul. Kan? Jadi Artinya tergantung kita betul. memakainya ya Maka Pak ya. percayakan pisau itu pada orang baik. Betul. Biar untuk kebaikan tadi. Tapi kalau kita mempercayai pada orang yang tidak baik, tidak bertugas, maka menjadi politik kotor. Tugas tadi, yuk bareng-bareng kita buktikan bahwa politik itu baik. Politik itu mensejahterakan. Karena politik itu siasah. Siasah itu cara. Kan? Iya, siasat cara. Gitu. Jadi itu bisa dikatakan mungkin closing statement untuk podcast kali ini ya Pak. Betul ya. Politik itu pisau gitu Pisau, ya ya. Pak. Bisa digunakan untuk membunuh. Ah, Bahkan kalau kita bisa pakai untuk merajang cengit Iya, gitu ya gitu. Pak bahasanya. Maka percayakanlah pisau itu pada orang baik. Betul, percayakan pisau itu pada orang yang baik gitu. Jadi kembali Tugas lagi kita tugas untuk kita. bareng-bareng gitu ya, menciptakan ekosistem baik sehingga politik menjadi baik tadi. Ke depan karena apa? Politik negaraan itu adalah endingnya adalah kesejahteraan. Ketika kita pemimpinnya baik, maka rakyat sejahtera. Gitu, sahabat Bawaslu. Jadi apa namanya closing statementnya tadi ya, percayakan pisau itu pada orang yang baik begitu. Oke sahabat Bawaslu, untuk edisi Ngabuburit pengawasan kali ini cukup sekian dari saya Laila, anggota Panwaslu Kecamatan untuk pemilihan di 2024 dan juga narasumber kita Bapak Imam Arif Setiadi. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak warahmatullahi Imam wabarakatuh. atas waktunya. Sama-sama. Salam awas.